Saya perkenalkan, nama saya Arindi Sabila Dewi, NIM saya 240141819. Tugas pengganti UTS ini saya kerjakan untuk mengganti UTS kajian seni rupa. Saya dari rombel 107. Siang ini saya akan menganalisis beberapa gambar anak yang nantinya akan kita telisik bersama bagaimana karakteristiknya, bagaimana tipologinya, atau bagaimana corak-corak gambar tersebut ya. Kita akan mendeskripsi bersama. Untuk itu, untuk gambar yang pertama, ya, ini untuk gambar yang pertama bisa kita lihat di sini. Meskipun gambarnya kurang sedikit cerah, tapi masih bisa kita identifikasi bersama. Yang pertama, ada gambar rumah di samping kanan, lalu ada samping kiri, lalu ada 2 buah pohon, lalu ada 2 buah matahari juga, ada gambar awan di atas, juga kita bisa lihat di bawah sini ada gambar jalan. Memang sebetulnya gambar anak itu unik ya, karena beberapa dari kita kadang jarang untuk bisa mengidentifikasi atau menarik kesimpulan tentang gambar apa sih sebenarnya yang digambar oleh anak ini, tapi justru disitulah uniknya bagaimana gambar anak itu berisi tentang kepolosan atau keluguan anak, sehingga setiap hal yang dia gambar itu berisi curahan hatinya, curahan emosinya, atau curahan ide atau gagasan yang dia miliki, seperti itu. Jadi kadang saat kita berpikir kalau gambar anak itu aneh atau mungkin terkesan jelek, justru dari situlah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh anak itu tersampai, seperti itu. Ya, uniknya di sini karena anak itu jujur saat menggambar, tidak seperti kita yang mungkin kita menggambar memikirkan bagaimana estetiknya, bagaimana bagusnya, atau bagaimana ini dan itu, tapi saat anak menggambar, mereka mencurahkan setiap hal yang terbilang jujur dan juga polos. Ya, itulah uniknya gambar anak. Oke. Di sini tersedia gambar anak yang menurut saya gambar pertama merupakan gambar yang termasuk dalam periodisasi masa Bagan yang bisa kita lihat mulai terbentuk bentuk rumah, bentuk pohon, matahari. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk yang ada yang di sekelilingnya, tapi masih dalam bentuk yang sederhana, tapi sudah berbentuk. Bahkan bentuknya sudah bisa kita kenali. Dan selain itu, anak juga menampilkan bentuk repetisi, di mana bisa kita lihat ada 2 buah pohon, 2 buah matahari, dan juga sepertinya di sini ada sekitar 3 atau 2 ini ya, 2 buah gambar awan. Jadi di sini anak sedang dalam masa saat senang-senangnya menggambar. Oh, anak itu bisa menggambar objek seperti ini, dan itu yang sedang menjadi kesukaannya saat itu. Jadi ia gambar berulang-ulang semacam itu. Itulah yang dimaksud dengan tipe mulai menunjukkan repetisi. Lalu untuk tipe dari gambar ini sendiri, saat saya analisis tipe dari gambar anak ini, kemungkinan adalah bukan kemungkinan, tapi tipe gambar anak ini menunjukkan tipe haptik, di mana gambar pohon yang ada di tengah ini ditunjukkan lebih dominan daripada gambar rumah, di mana sepertinya anak lebih menunjukkan ketertarikannya kepada pohon, sehingga ia menggambarkannya lebih besar. Ya, kalau kita bisa lihat detailnya di sini, anak itu menggambarkan pohon ini ada senyumnya, ada 2 mata dan juga bibir. Nah, berarti anak menggambarkan di sini adalah pohon itu seolah hidup. Nah, dari situlah mungkin ketertarikan anak akan pohon ini lebih banyak daripada objek-objek lainnya. Ada gambar jalan juga di bawah ini. Saya kurang sedikit paham dengan gambar yang di bawah, tapi sepertinya itu adalah mungkin replika rumah yang lebih kecil, seperti itu. Lalu untuk karakteristik ungkapan visualnya sendiri, anak menampilkan karakteristik ungkapan visualnya yaitu tampak depan. Bisa kita lihat semuanya, kalau pohon juga ditampilkan tampak depan, matahari, rumah, juga jalanan, itu. Meskipun gambar anak ini masih terkesan sederhana, anak sudah menampilkan bentuk pohon, bahwa ranting digambarkan seperti itu, juga untuk dedaunan atau
ya daun dari pohon ini masih digambarkan sederhana dengan masih terkesan geometris ya, karena memakai lingkaran sebagai acuan dasarnya seperti itu. Ya, saat anak menggambarkan dua buah matahari, kemungkinan ini anak sedang suka-sukanya merepetisi gambar yang dia punya. Ya, seperti itu. Itulah gambar pertama yang bisa saya analisis. Unik ya sebenarnya gambar anak itu. Dan di sini juga kenapa bisa dikatakan haptik. Ada beberapa alasan yang membuat saya mengatakan kenapa gambar ini termasuk dalam tipe haptik. Karena beberapa objek sudah diwarnai dan beberapa objek belum. Di sini menunjukkan kespontanitasan yang dimiliki anak, bahwa anak masih menggambar menggunakan subjektivitas serta hati, ekspresi emosionalnya, sehingga mungkin ada saat dia hanya mewarnai objek-objek yang ia rasa ia suka atau ia rasa penting, seperti itu. Itulah salah satu dari ciri-ciri haptik di mana ada dominasi pada beberapa objek atau gambar. Oke, kita lanjut pada gambar selanjutnya. Ya, di gambar selanjutnya ini bisa kita lihat ada dua buah objek. Objek yang pertama yaitu mungkin itu sepertinya perahu ya, yang di bawah itu antara perahu atau mungkin speedboat, saya juga kurang terlalu mengerti, tapi saya asumsikan kalau objek tersebut adalah perahu kecil, lalu yang di sebelahnya itu adalah kapal. Saat bisa kita lihat di atas ada kepulan asap, yang berarti kapal itu bukanlah kapal biasa, kapal kecil, tapi semacam kapal feri yang besar. Juga anak menggambarkan ada bendera, tentunya ini berdasarkan pengamatan langsung, atau mungkin imajinasi anak juga bisa, atau mungkin anak melihat dari gambar lain itu juga bisa, karena anak itu bisa melihat, mengamati dari banyak hal yang ada di sekelilingnya. Tidak melulu anak harus melihat sesuatu secara langsung baru dia bisa menggambar ya, karena saat orang tua melihat berita di TV yang menggambarkan kapal, saat anak juga ikut melihat, dia juga bisa melihat gambaran itu dan menggambarnya, nggak harus melihat secara langsung. Nah, dari sini juga anak terlihat menggambarkan bintang, meskipun bintangnya belum rapi atau belum sesuai, tapi anak sudah menunjukkan, oh ini loh, kapal ini ada bintangnya, seperti itu. Jadi itulah anak itu mengamati sedikit-sedikit ya. Dan kebanyakan yang diamati oleh anak adalah hal-hal yang menarik perhatiannya. Contohnya bendera, terus kepulan asap, juga bintang itu tadi. Nah, di sini anak masih menggambarkan bintangnya belum lancip ya, masih tumpul. Tapi ini sudah bagus karena anak tentunya mengamati dari pengamatan pribadinya sendiri. Juga anak menggambarkan laut. Di sini laut lepas, ada dua kapal. Untuk langitnya masih kosong karena tidak tahu ya, karena gambar anaknya mungkin. Oke, jadi itu deskripsi dari gambar anak yang kedua ini. Untuk periodisasinya sendiri, gambar yang ini sudah menunjukkan realisme awal. Kenapa saya katakan gambar anak ini sudah menunjukkan realisme awal? Anak mulai memiliki kecenderungan menggambar, di mana saat kita tahu anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda, di mana anak laki-laki mungkin lebih menyukai menggambar motor, atau mungkin lebih menyukai menggambar mobil, pesawat, kereta, semacam itu, alat-alat lokomotif, transportasi seperti itu. Tapi sedangkan untuk anak perempuan biasanya lebih suka menggambar bunga, atau mungkin menggambar boneka, atau menggambar hal-hal yang lucu semacam itu ya. Jadi di sini anak memiliki kecenderungan menggambar. Ya, bisa kita lihat anak memiliki dua gambar kapal di sini, yang bisa kita asumsikan bahwa anak menyukai transportasi kapal, seperti itu. Lalu untuk penggunaan warna sudah terbilang cukup baik, bahwa anak mewarnai meskipun masih terkesan oret-oretan, tapi dalam lagi anak ini berusaha mewarnai tidak keluar dari garis. Inilah bagusnya, dimana meskipun tampak coret-coretan atau tampak berantakan, tapi anak mencoba untuk bagaimana sih mewarnai dengan rapi, dengan tidak keluar dari garis. Ya, itu sudah
suatu effort yang baik ya, karena anak mau belajar bagaimana mewarnai yang baik seperti itu dalam usianya yang kemungkinan untuk gambar ini bisa bisa jadi digambar oleh anak yang berusia 7 sampai 9 tahun seperti itu. Lalu untuk tipenya sendiri, saya mengasumsikan tipe dari gambar ini yaitu bukan mengasumsikan ya, saya memutuskan untuk memasukkan gambar ini ke dalam tipe campuran, di mana bisa kita lihat visualisasi yang ditampilkan anak sudah baik, pewarnaan, bagaimana dia mewarnai, bagaimana anak ini menggambar itu sudah baik, tapi ada dominasi di mana perahu yang satu kecil dan perahu yang satu besar, dan dominasi itu cukup nampak ya karena perahunya besar sekali, hampir 3/4 kertas hanya untuk perahu yang kedua. Nah, jadi kenapa saya katakan gambar ini merupakan tipe campuran, karena iya, si anak menggambarkan salah satu kapal yang ia sukai atau kapal yang mungkin menurut dia bagus atau menurut dia cocok di hatinya seperti itu dia gambarkan lebih besar. Nah, dari sinilah meskipun visualisasi anak baik, tapi anak pasti memiliki kecondongan kepada salah satu objek, di mana dominasi itu terlihat. Nah, itulah. Lalu, untuk karakteristik ungkapan visual yang ditampilkan oleh anak sendiri, karakteristiknya yaitu dari berbagai tampak. Tampak dari samping, yang satu juga tampak dari samping, seperti itu. Saya sedikit untuk yang kecil saya tidak tahu ya tampak samping kanan atau kiri, tapi sudah jelas bahwa gambar ini tampak samping, jadi dapat kita pastikan bahwa gambar ini merupakan tipe gambar yang tampak dari berbagai tampak. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ya, ini gambar terakhir yang akan kita analisis, yaitu bisa kita lihat di sini adalah ada gambaran 2 buah pohon, lalu ada jalan di tengah-tengahnya, ada rumputan, ada kursi, terus ada matahari. Kalau bisa kita lihat dari warna langit yang ditampilkan, ini menampilkan suasana sore hari. Suasana sore hari dengan warna langit yang kemerahan, kejinggaan, itu. Juga ditampilkan anak banyak rumput dan pohon ya di sini, yang juga di sini anak akan menggambarkan tempatnya itu di taman, karena banyaknya pohon dan juga rerumputan, juga jalan setapak yang ada di tengah. Di sini anak mewarnainya dengan cukup baik ya, bisa kita lihat anak mewarnainya dengan gradasi, lalu untuk warna langit juga tampak sangat bagus karena digradasi warna merah, dari warna hitam, lalu merah, jingga, dan kuning, seperti itu. Bisa kita lihat juga di sini anak juga menampilkan pohon dengan struktur pohonnya yang ada lubangnya, juga ada garis-garis pohonnya. Ya, ini gambar yang terakhir. Lalu gambar ini masuk ke dalam masa periode naturalisme semu, di mana ketertarikan anak kepada gambar sudah mulai tampak. Di sini saat anak mulai suka dengan menggambar, mulai tertarik dengan menggambar, dia akan menekuni bagaimana menggambar itu yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Bisa kita lihat anak sudah menampilkan gradasi, anak juga sudah menampilkan bentuk kursi di sini. Kursi sudah tampak samping dengan bentuknya yang sudah baik. Lalu anak juga menampilkan matahari yang dengan sinarnya yang terik seperti itu, dia menggambarkan cahayanya dengan sangat baik juga. Dan gradasi yang ditampilkan anak ini juga sudah sangat bagus menurut saya, karena sudah bisa kita lihatlah untuk bagaimana ketertarikan anak akan gambar ini melalui gambar yang ia tampilkan. Lalu penguasaan ruang dan warna, anak juga sudah baik dalam menguasai ruang, di mana yang menjadi fokus saya saat anak menguasai ruang itu sendiri yaitu dari gambar kursi, di mana anak menggambarkan kursi dalam bentuk miring itu dengan baik, di mana ia menampilkan kayu yang tampak
3 dimensi, bagus ada efek 3 dimensi dari kursi itu sendiri. Nah, di sini menurut saya anak sudah sangat baik dalam menampilkan penggambaran ruangnya. Untuk warna sudah tidak kita tanyakan lagi ya, karena memang penguasaan warna yang dimiliki anak ini sudah baik untuk usianya. Lalu, tipe dari gambar ini bisa kita masukkan ke dalam tipe visual, sudah pasti ya, karena pewarnaan yang akurat, pewarnaan yang baik, yang rapi, lalu untuk visualisasi dengan lingkungan alam yang nyata sudah tampak juga bagaimana anak menggambarkan kenyataan yang ada dengan gambar yang dia miliki. Dari pengamatannya ini sudah terbilang baik ya, seperti itu. Jadi tipe dari gambar ini yaitu tipe visual. Lalu untuk karakteristik ungkapan visualnya yaitu dari berbagai tampak ya, pohon tampak ke depan, lalu dari jalan sendiri tampak samping, lalu kursi juga tampak samping. Di sini anak menggambarkan objek-objeknya dari berbagai tampak ya. Saat anak mulai menyukai gambar, dia akan mencoba menggambar dengan lebih dan lebih lagi. Akan ada upgrade setiap ia belajar di sini. Untuk rata usia yang mungkin anak menggambar ini, kemungkinan 12 sampai 13 tahun atau 10 sampai 12 tahun anak yang memang memiliki ketertarikan sudah bisa. Ya, tiba saatnya kita sudah mereview, kita sudah menganalisis 3 buah gambar anak yang saya sediakan. Untuk salah kata saya mohon maaf, untuk kekurangan informasi atau kesalahan dalam menginformasikan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya, kiranya tugas ini juga dapat menjadi nilai pengganti bagi UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk Pak Eko Sugiarto, saya mengucapkan terima kasih. Untuk penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.